Di suatu tempat di luar sana, air meneteskan dirinya ke sehelai daun. Dan lama-kelamaan, hujan pun turun semakin deras. Terlihat seseorang sedang menggenggam sebuah pedang. Sedang apa? Hujan semakin deras dan nampaknya pedang yang digenggam oleh pria tersebut terhempas ke udara. Pedang tersebut pun terhunus ke tanah. Kita lihat beberapa orang yang memakai seragam yang sama sudah terkapar di belakangnya. Dan dia pun ikut terhempas oleh energi yang udah dikeluarkan oleh seseorang ya, yang kita tidak tahu bagaimana wujudnya. Seakan masuk ke dalam kegelapan, pria tersebut mungkin mengalami sebuah kilatan masa lalunya ya, ingatan-ingatan masa lalunya. Dia ingat kalau dirinya sudah memperingati seseorang yang mungkin saja ini adalah atasannya ya. Dia memperingati kalau musuh sudah akan datang. Dia bingung. Mungkin dia berpikir kalau atasannya itu tidak berbuat apa-apa. Mungkin dia memiliki sebuah rencana yang lebih baik. Atau mungkin dia ingin melarikan diri. Yang jelas dia lihat mereka tidak melakukan apa-apa. Dan pria itu terus mengoceh. Meminta, gue nggak tahu ini atasannya atau siapa. Pokoknya dia mungkin lebih tinggi ya posisinya. Dia meminta agar turun tangan lah ya. Turun ke lapangan. Cuman mereka tetap nggak mau dan merasa pemudanya kayaknya berisik banget. Mereka kesel dan ngomel. Mungkin diusir juga kali ya. Ternyata rencananya adalah menggunakan pasukan pria tersebut untuk mengulur waktu. Mengulur waktu agar mereka bisa pergi, melarikan diri. Tapi sayangnya serangan dari pasukannya itu tidak terlalu ngaruh ya, tidak mempan. Karena dia terlalu kuat ternyata. Jadi pasukannya datang sia-sia mungkin. Dan di depan mata pria ini, sebuah grup bernama Murim Alliance hancur total. Benar-benar hancur. Anehnya, pria tersebut belum mati. Padahal dia udah diserang ya. Dengan mungkin serangan yang ganas mungkin dari pria tadi. Dan dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kenapa gua mau jadi pasukan tumbal agar atasan gue itu bisa melarikan diri? Dia tidak ingin keadaannya berakhir seperti ini. Tidak ada Murim Alliance. Dia kesel sama orang-orang yang berstatus tinggi di lingkungannya. Karena menurut dia mungkin gini ya, orang-orangnya itu kayak banyak omong gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka sama aja mau melarikan diri. Dan pria yang baru saja menghancurkan Murim Alliance datang di hadapannya. Ini kayaknya mau ngulti ya. Ngulti prajurit ini nih. Dia pun pasrah. Karena Murim Alliance saja nggak bisa menghentikan pria tersebut. Apalagi dia, yang sepertinya cuma prajurit biasa ya. Karena kita lihat seragam dia itu banyak bertebaran di mana-mana. Dan kilatan ingatan masa lalunya muncul. Mulai dari dia yang bertemu dengan ayahnya ya, dinasehati ayahnya tentang apa arti kerja keras. Dia menjelaskan juga apalah gunanya talenta kalau tidak ada kerja keras. Tapi di hadapan dia kayak bapaknya mungkin salah ngomong kali ya. Karena di depannya ini orang yang penuh dengan talenta. Mungkin dibarengin sama kerja keras juga ya. Cuman prajurit ini sudah merasa kerja keras banget. Tapi tidak bisa mengalahkan orang yang di hadapannya. Dan akhirnya pria misterius itu melancarkan serangannya dan sepertinya menembus ke dada prajurit tersebut. Dan di akhir kematiannya, prajurit tersebut bilang kerja keras tidak ada gunanya. Untuk orang-orang yang berstatus rendah seperti dirinya, kerja keras akan sia-sia. Dan tiba-tiba sebuah sistem dari langit, mungkin gue nggak tahu dari mana ya, pas dia lagi mati gitu kan, udah di ujung hayat, sebuah sistem muncul. Ada notifikasi di hadapan dia yang berkata kalau karakter sudah dibuat. Selamat datang di dunia ini. Gue jadi berandai-andai ya, beranggapan kalau orang-orang yang mati gitu terus dia reinkarnasi ke masa lalu, sebenarnya itu orang yang sedang ini kali ya, sedang di masa-masa sakaratul maut kali ya. Jadi dia langsung nginget gitu kan masa lalunya kan. Mungkin yang kita baca ini cuman ingatan-ingatan masa lalunya, mungkin gitu kali ya. Dan karena itu cuman ingatan dan bisa diubah mungkin sampai pas dia sedang sekarat. Jadi dia ngerubah ingatannya sesuai dengan keinginan dia. Gue jadi berandai-andai begitu. Sebenarnya di dunia nyata dia tetap aja mati kan, tetap aja lagi sekarat.
Karena ingatannya banyak itu, kita lagi baca ingatannya itu. Gue jadi berpikiran seperti itu. Karena nggak mungkin ya, tiba-tiba aja dia balik ke masa lalu kan. Dan penciptaan karakternya sudah berhasil, prajurit itu kembali muda dan kembali lagi ke masa lalu. Dia menjadi anak kecil lagi. Dan itulah prolog dari Infinite Level Up in Murim. Gue sih agak suka ya sama art dari manhwa ini, walaupun kelihatan lebih jelek gitu daripada manhwa lain, cuman dia kelihatan banget goresan-goresan tangannya itu. Art-art yang garis lurusnya itu nggak yang susah gitu kalau dipakai tangan tuh, dia kelihatan banget. Jadi ini kayak sebuah pembedaan ya sama manhwa lain. Kan ada tuh manhwa yang artnya template. Ini mungkin artnya nggak sebagus apa ya, nggak sebagus yang Sword King, cerita Sword King. Tapi yang awal-awal tuh kan tuh bagus banget artnya. Gila, sampai sekarang mungkin bagus juga sih art efeknya itu yang Sword King. Terus mungkin solo leveling ya, tapi solo leveling kayaknya udah mulai kayak template ya sekarang ya. Tapi pas awal-awal dia bagus dia. Awal-awal. Nah, art ini nggak selevel itu gua rasa ya. Cuman dia kayak membedakan dirinya sendiri. Dan itu menurut gue jadi bagus sih. Jadi ada levelnya sendiri gitu. Keren. Bocah itu pun terbangun dengan notifikasi yang mengatakan area setting complete. Ini seakan-akan benar kan ya? Kalau ini tuh cuman ingatan yang dimodifikasi oleh dirinya pas sebelum dia mati kan. Dia berada di ruangannya yang lama, dimana dia adalah anak dari orang yang berstatus rendah ya. Jadi rumahnya sangat-sangat sederhana, temboknya ancur-ancuran, baunya agak pengap mungkin ruangannya, jendelanya kecil ya kan, tempat tidurnya sederhana, lagi ruangannya kan cuman meja sama kursi satu udah. Padahal dia udah disuruh bangun ya bapaknya, cuman dia belum bangun-bangun, jadi bapaknya balik lagi ya, ngegetok palanya si bocah ini kan. Bangun Nanyi. Lo sekarang ada ujian masuk akademi militer. Cepet, jangan sampai terlambat. Di mejanya ada seikat duit ya. Dulu duit diikat ya. Keren juga ya. Dan duit ini akan menjadi biaya ujian masuk ke akademi militer Cheonbong. MC pun ingat sebenarnya. Hah? Jadi ini yang waktu itu. Jadi ini jauh banget gitu kan. Dia mungkin merasa senang juga kan. Ini adalah duit yang sama yang diberikan ayahnya waktu itu. Dijelaskan bahwa sekolah militer Cheonbong didirikan oleh Cheon Taegong yang merupakan murid dari Hwasan Group. Sekolah dengan sistem yang simpel ini mengajarkan kamu tentang banyak hal, termasuk teknik fisik dan spiritual atau spiritual cultivating technique selama kamu tercatat sebagai murid ofisial dari sekolah ini. Dan sekolah Cheonbong ini merupakan sekolah terbesar kedua yang ada di Murim. Dan saat ini Murim sedang dalam masa damai. Jadi kalau lo nggak join ke sekolah Cheonbong ini, salah satunya ya Cheonbong, lo bakalan susah mendapatkan peluang sukses. Kenapa? Karena walaupun dalam masa damai, masih banyak orang-orang yang mengidolakan prajurit-prajurit dari Murim. Jadi mungkin dia masih itu ya dibutuhin ya dalam hal menjadi bodyguard mungkin ya, bodyguard merchant mungkin. Dan anak-anak kecil pun mengidolakan mereka. Mungkin memang terlihat keren kan. Tapi itu dilihat dari kacamata orang-orang yang tidak belajar ilmu bela diri. Buat mereka yang belajar, ternyata dibagi oleh 3 bagian. Mungkin 3 bagiannya itu dibagi berdasarkan ini ya, berdasarkan MC-nya sendiri. Kalau orang-orang yang lahir dari keluarga yang kaya, memiliki power, dan punya talenta juga, mereka itu disebut sebagai anak-anak Golden Spoon. Dan mereka yang lahir dari orang-orang berstatus tinggi, tapi tidak memiliki cukup uang dan talenta, mereka adalah orang-orang Silver Spoon. Mungkin kalau di kita itu sebutannya ini ya, kelas menengah kali ya. Dan Golden Spoon itu kelas atas, mungkin gitu ya. Dan orang-orang yang tidak memiliki talenta, tidak punya uang dan kekuatan, dan itu adalah seperti MC, itu disebut sebagai Wooden Spoon. Sendok kayu, cok. Padahal ya, kayu itu merupakan elemen yang langka di luar bumi. Tapi ya, kalau di bumi itu banyak banget, memang. Dan ternyata MC baru sadar bahwa untuk masuk ke sekolah Cheonbong itu kan umurnya harus 16 tahun ya. Dibukanya 16 tahun pas anak-anak umur 16 tahun. Dan itu menurut dia 30 tahun yang lalu, kejadian 30 tahun yang lalu. Berarti MC pas mati itu umur 46 ya.
46 masih jadi prajurit begitu ya, masih kuat gitu maksud gue ya. Keren juga sih. Dan sebelum berangkat, bapaknya pengen banget ya anaknya itu biar jadi sukses gitu, orang sukses. Tidak gagal seperti dirinya. Dan sebelum dia berangkat, bapaknya selalu memberikan dia ubi ya, ubi manis kali, kentang atau ubi, ubi kayaknya. Ubi yang selalu diberikan oleh dia baru ingat ya, MC-nya baru ingat. Setiap pagi tuh selalu diberikan. Berarti apakah benar-benar gua udah balik ke masa lalu? Apa ini bukan mimpi? Seperti teori gue yang gue bilang tadi. Tapi ada bedanya ya, dia balik tapi ada bedanya. Ada notifikasi di hadapannya yang tentunya hanya dia doang yang bisa lihat. MC doang, bapaknya nggak bisa ngelihat. Notifikasi bahwa lo harus segera register ke Cheonbong Military School. Jangan sampai telat, kalau lo telat lo bakal pingsan selama 3 hari. Dia pun tiba dan dijelaskan bahwa ternyata pas lo masuk, mau daftar, ada divisinya juga, dibagi oleh 2. Divisi orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki talenta, dan memiliki cukup banyak uang, dia akan masuk melewati divisi bendera hitam. Untuk orang-orang pemula, mungkin seperti MC ya, dia akan masuk divisi bendera putih. Itu buat orang-orang yang punya talenta, mungkin tidak punya talenta, terus uangnya cuman cukup buat register fee, dan ya dia cuma novice, masih pemula. Dan kedepannya orang-orang yang memasuki lewat divisi Black Flag ini adalah orang-orang yang menjadi inner disciple. Artinya dia itu dilatih terus-menerus ya, lebih banyak dilatihnya daripada orang-orang yang outer disciple, yang sekedar-sekedar aja, mungkin juga ilmunya yang diajarin juga nggak terlalu tinggi ya, yang basic-basic aja, karena mungkin starting point-nya kan beda ya, jadi nggak mungkin juga sih, agak sulit ya untuk mengajarkan yang udah advance gitu ke orang-orang yang masih pemula. Jadi bingung juga mereka mungkin kan. Jadi mungkin yang white flag ini berlatih ya kan, ya jadinya cukup sukses, nanti dia punya keturunan baru bisa ke Black Flag. Jadi MC mungkin kurang 1 generasi ya, tinggalan 1 generasi ke Black Flag. Apa bedanya kalau pas lulus itu paling yang white flag itu jadi penjaga gerbang gitu kan ya, ya foot soldier ya, yang remeh-remeh gitu ya, nggak seperti Black Flag, karena keluarganya juga mampu kan, mungkin dia jadi pemimpin juga kan di klan keluarganya. Dan ternyata MC yang pas mati itu kerjanya cuma sebagai gatekeeper, dan itu adalah white flag ya. Jadi mungkin MC pengen kehidupannya sekarang itu berbeda, dia pengen lebih sukses lagi. MC pun masuk ya ke dalam ujian pertamanya, yang sepertinya udah dilihat oleh pengujinya, pengawasnya juga, kayaknya memang dia males juga ya, karena ini cuma white flag ya, lu gua ngapain sih ngawasin orang-orang ini, toh jatuhnya mereka juga ujung-ujungnya jadi gatekeeper doang, ngapain gitu, mungkin gitu ya, bete dia kan. Dan pengawasnya itu ternyata ada 3, yaitu yang sebelah kiri adalah Yumho, seorang Grandmaster Spear, yang kanan ada Mapung To, seorang Murim Black Tiger, dan yang di tengah adalah Cheon Taegong sendiri. What the hell? Kepala sekolah dari Akademi Cheonbong. Ketika MC menanyakan apa tes yang akan dilakukan, pengujinya balik bertanya. Ya mungkin ini kesempatan buat MC untuk menunjukkan kemampuannya ya, pengetahuannya. Jadi dijelasin. Tebakan dia adalah tes untuk blood vessel dan akupunctur point test. Dan ternyata memang benar itu. Jadi mungkin agak terkesan juga ya kepala sekolahnya. Boleh juga nih bocil aja. Dan mungkin juga dia nggak sabar, ya udah langsung aja lah dimulai. Emang lo sejago dari pengetahuan lo apa enggak gitu. Tentu aja MC yang memiliki muscle memory yang umur 46 tahun itu bisa menghadapi tes ini dengan lebih mudah. Dan tesnya itu ternyata ngelawan boneka kayu. Zaman dulu boneka kayu bisa gerak ya. Keren juga sih. Dan terlihat bahwa MC sedang bertarung menggunakan muscle memorinya selama 46 tahun. Lumayan juga, dia masih bisa bergerak ya sesuai dengan kemauannya, walaupun tubuhnya masih ringkih gitu ya, lebih lemah, tapi dia memiliki muscle memory. Dan ini juga mengakhiri chapter dan episode kita kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa dukung channelnya dengan cara klik like, subscribe, dan share. For dominating, pamit undur diri dulu. Bye-bye.